Siang. Mas Den, Ya. update kabar terbaru nih, baru balik dari New York bersama istri. Tapi hari ini istri nggak datang. Liburan di Las Vegas Istri gimana saya nih, Bang? hilang. Jadi kemarin kita baru pulang dari New York, terus Los Angeles, terus Las Vegas. Terus kemudian kita dikarantina 8 hari. Terus di dalam 8 hari itu saya sama istri benar-benar dapat kesempatan untuk lebih dekat ya, lebih intim karena kita nggak pernah punya waktu sebanyak itu. Nah, istri sekarang ini udah kembali beraktivitas karena dia kerjanya juga banyak, dia juga ada kerja di Bandung. Jadi hari ini tidak ada karena dia sekarang lagi bertugas di Bandung tuh, gitu. Gimana Mas tadi kehidupan rumah tangga nih, pengantin baru? Karena kan pasca nikah belum ada preskon nih. Oh iya, Pandemi lagi pandemi, Bang. Iya ya. Jadi jujur sih sebenarnya stigma atau pemikiran gue dulu tentang pernikahan itu akan berat. Ternyata di pernikahanku itu ternyata tidak. Karena istriku dan aku tuh sama-sama bisa saling mengisi sih. Jadi istriku cukup sangat dewasa, aku juga punya caraku sendiri. Akhirnya kita bisa jadi lebih kompak sih sebenarnya. Karena dua-duanya mau mengalah aja sih. Jadi jatuhnya tuh mungkin orang melihatnya ada yang gemas, ada yang senang, dan saya bersyukur aja karena kesan buruk tentang saya pelan-pelan mulai ada positifnya. Dimana saya sebenarnya kepengennya jadi bad boy yang sayang keluarga. Bad boy mah tetap. Karena menurut saya karakternya memang gitu. Cuman saya pengen coba merubah stigma bahwa bad boy itu selalu adalah pribadi yang harus dijauhin dan buruk. Karena ada juga kok bad boy yang bisa menjadi orang yang setia, penyayang, dan bertanggung jawab, ya kan? Gitu. Ada hal yang berubah nggak sih Mas mungkin setelah menikah? Banyak sih, berat badan gue nambah ya. Terus kemudian ada orang yang selalu aku pikirin ketika aku harus melakukan sesuatu atau mengambil keputusan. Itu aneh sih, biasanya gue egois banget dan nggak mikir panjang, tiba-tiba kayak gue kepikiran sendiri, oh ya coba tanya pendapat istri, masukan dia. Terus juga ada orang yang aku khawatirkan. Berarti aku cukup egois ya pas masih single ya gitu. Dan aku ngerasa bahwa pernikahan yang aku jalanin sekarang itu adalah satu berkat anugerah sih. Dulu gue takut sih sebenarnya nikah. Karena gue banyak banget melihat orang-orang yang pernikahannya itu kok ribet banget, dramanya banyak, terus juga berakhir dengan kekecewaan, kesedihan, perpisahan. Dan gue juga datang dari keluarga yang termasuk broken home lah istilahnya. Mama dan papa berpisah kan, jadi trauma itu cukup kuat sih, sehingga gue mungkin juga jadi takut nikahnya jadi lama. Ngebangun Tapi sebuah akhirnya ketika menikah, apa yang bikin abang sendiri tuh ngilangin rasa trauma itu? Istriku ini berkat hadiah dia dari Tuhan, karena dia banyak sekali membuat aku tuh akhirnya tidak lagi khawatir. Itu dari dia, bagaimana dia nge-treat, ngayomin, bersikap sesuai dengan porsiannya dia ya. Karena kalau itu kan bicara karakter ya, karakternya dia tuh ngelengkapin jadinya. Jadi akunya tuh juga jadi merasa tersupport, merasa hidup, merasa ada orang yang bisa nerima aku dengan segala bangsat-bangsatnya gue dulu ya. Mulai dah tuh. Mas, gitu. Bang, tapi ngebentuk sebuah keluarga ini, Bang Denny tuh punya, biasanya kan setiap keluarga tuh punya aturan-aturannya sendiri. Iya. Kalau Abang sendiri mungkin kayak gimana sih ngebikin keluarga ini? Jadi aku tuh sama dia tuh udah bersepakat dari awal kita nikah, ini gue bukan dikit. Pertama, aku meminta, mengorder semua harta saya menjadi milik dia. Tapi kita tidak ada prenup ya. Jadi aku maunya semua ada di tangan dia yang mengatur, dia mengelola, dan saya tutup mata. Gitu. Kalau nanti suatu hari nanti harta saya diambil atau saya dirugikan, saya udah ngomong sama dia, lakukan itu karena kamu istri. Karena istri kan. Tapi saya tidak akan mempermasalahkan itu, anggap aja itu kerugian saya dan kebodohan saya. Terus kemudian saya pengen keluarga ini punya prinsip. Prinsip pertama adalah kejujuran. Harus jujur. Karena kalau tidak jujur, maka keluarga itu akan tidak seperti keluarga.
karena isinya cuma basa-basi keluarga. Terus kemudian komunikasi, kita harus bisa kompromi nih untuk sama-sama tidak sepakat akan suatu hal, tapi kita harus bisa jalani gitu. Terus kemudian komunikasi ini juga penting banget kalau ada keributan. Kalau ada masalah besar harus dikecilin, kalau ada masalah kecil anggap aja nggak ada. Jadi jangan membesar-besarkan segala sesuatu karena kita jalannya bakalan jauh. Terus yang kemudian adalah saling menegur. Kalau misalnya kita ada salah, masing-masing harus tahu diri, jangan ngerasa selalu benar. Jadi dua-dua kalau boleh ngalah. Dan masih ada value-value lain sih ya. Tapi itu nomor 3 hal ini penting sih buat aku, dan itu kita bisa jalanin sih. Hampir dibilang nggak pernah berantem gitu jadinya, bahkan kita berusaha berkelahi ya. Saya berusaha mencari masalah dengan istri saya. Terakhir di kamar mandi aja. Bang, untuk momongan sendiri, untuk momongan sendiri seperti apa? Nah, Ada target kah? Momongan sebenarnya kita tidak menargetkan, tapi kita berusaha. Jadi dari awal tuh kita berusaha dengan juga kita melakukan hubungan suami istri, sampai juga kita cek ke dokter ya pasti. Dan semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Tinggal masalah dari Tuhan aja ngasihnya. Dan kita ikutin waktu itu karena aku pribadi pengennya sih sebenarnya ikut waktu yang Tuhan kasih, karena menurut aku itu jauh lebih baik sih ya. Kalau terburu-buru takutnya nanti nggak siap. Kalau memang kelamaan dan itu memang waktunya tepat, ya itu berkatnya mungkin di situ kan. Jadi kita nggak ada terbebani nih sama punya momongan harus cepat, atau omongan orang yang menanyakan hal kayak gitu, enggak sih. Di waktunya yang tepat aja, Tuhan kan yang lebih tahu. Honeymoon mungkin? Nah kemarin honeymoon juga tuh, akhirnya gue ke New York kan gitu. Oh ada telepon. Jadi gue waktu kemarin honeymoon sekalian tuh ke New York, dan gue makasih banget sama Erigo. Karena Erigo mau ngajak istri aku, karena sebenarnya istriku tuh ikut permintaan dari Erigo gitu. Jadi aku senang banget bisa ngajak istri jalan-jalan, dan dia juga banyak habisin waktu sama aku. Dan aku di situ ngerasa bahwa ternyata menikah tuh menyenangkan, dan jalan-jalan sama istri tuh seru gitu. Bang selalu bikin konten yang menyenangkan sama istri. Mungkin konsepnya gimana sih? Apakah itu salah satu cara untuk menyalurkan keisengan sama istri? Iya Kejailan? Iya, jadi konten-konten gue sama istri tuh ide istri gue tau. Iya, gue didudukin lah. Kaki gue jadi kaki dia lah. Aduh, tapi ya di situ tuh fun ya. Nikah tuh ternyata bisa fun sih. Kalau cocok ya, kalau nggak cocok, lu nggak usah nikah. Ya bahaya. Tapi kan istri katanya dari awal juga nggak kenal sama Bang Denny kan? Iya, awalnya nggak kenal. Tapi kan ya gitu. Lama-lama akhirnya makin ngerti satu sama lain sifatnya kayak gimana. Mas, kebiasaan buruk yang dulu sekarang berhilang ketika udah berumah tangga, mungkin dianggap orang dulu buruk atau kurang baik. Emosional banyak hilang. Jadi aku dulu kan orangnya emosional ya, apa tuh bawanya ngegas mulu, dan memang aku berangkat dari background itu. Jadi gue nggak ada nih hukum basa-basi, lo jual gue beli. Tapi setelah gue menikah, emosi gue lebih terkendali sih. Mungkin istri gue tuh menghadirkan positive vibes kan, jadi guanya juga jadi ke bawah sih. Pak Denny, ini kan rumah tangga lo kan belum 100% kejalin ya cintanya nih. Nah, ada hal terkonyol apa sih dari sang istri yang lu selalu pengen selalu umbar-umbar di story lu gitu tuh? Istri gue tuh kan cadel ya, tapi dia pede aja. Terus kemudian dia tuh orangnya susah dijatuhin mentalnya. Dan dia anaknya tuh emang kalau dibilang pede, kepedean enggak juga. Dan dia tuh punya dua sisi. Dia punya sisi sebagai seorang pekerja corporate yang tegas, dulu jangan macem-macem. Dia punya sisi kanak-kanakan yang kayak orang masih kecil. Jadi menyenangkan aja ketika akhirnya gue ketemu dua sisi ini gitu. Tapi gue jarang sih ketemu yang sisi ini ya, karena gue akan jadi kantornya dia ya, dan gue nggak mau juga ya. Cepet banget tegas orangnya. Gue seringnya ketemu sisi yang playful. Jadi kita di rumah tuh lebih playful aja. Playful, main, have fun, komunikasi, menyenangkan. Bang ada rencana ngajak istri untuk terjun ke dunia entertain dulu nggak sih? Main film atau... Istri gue dulu waktu kecil main film. Dia tuh ada di beberapa film waktu masih umur 10 tahun. Tapi dia memang gak tertarik dunia entertain.
Jadi kalau dia sendiri pribadi nggak tertarik jadi influencer, dia nggak tertarik jadi selebgram, jadi artis, dia nggak ke situ. Dia lebih ke, dia suka di corporate, itu bidang dia, itu passion dia, dan akademis. Dia mungkin mau ngambil S3 kan. Gitu sih. Bang, kemarin di Amerika ada momen spesial nggak pas berdua sama istri gitu? Apa gitu? Banyak momen spesial, Ya. joget-joget di Times Square, orang bego sembari nungguin talent yang lain, itu kan masih nunggu, ngapain ya gitu ya, joget TikTok gitu kan, joget TikTok. Tapi kita jogetnya ada polisi, maksudnya kita izin, soalnya itu kan jalan raya, jadi kita jogetnya pas lampu merah. Gitu. Bang, yang akhirnya disuruh tidur di kamar mandi itu gimana? Enggak sih, itu sebenarnya dia cuma marah aja, kesel gitu. Tapi kan nggak tidur juga, cuma sama gue gimmick-gimmickin aja. Kesannya gue tidur di kamar mandi, soalnya follower gue tuh emang kampret-kampret. Senang kali kalau aku tersiksa. Mas Denny, bicara soal konten, karena kan sekarang lebih kepada seorang youtuber nih, konten kreator. Asik. Apa sih yang isu lo kan sering juga viral dipakai Iya. media-media. Apa sih tujuan lo untuk konten itu? Oh, tujuan gue menghibur diri sendiri. Iya, gue bikin konten tuh untuk menghibur diri sendiri dan gue bagi. Ya lucunya orang terhibur juga gitu. Karena kan sekarang lagi COVID, lagi pandemi, lagi serba susah. Mau ngapain lagi gitu loh. Sekarang ini kita. Jadi kalau bisa menghibur diri sendiri itu hal yang bagus yang harus kita lakukan. Dan gue senengnya adalah gue jadi produktif. Ada hal yang tiap hari gue bisa lakukan. Bikin konten itu buat menghibur diri sendiri dan orang lain jadi satu produktivitas yang mengisi hari gue jadinya. Susah nggak sih mencari narsum yang lagi dicari-cari media, tapi dia lo ngomong pada akhirnya? Iya, itu salah satu konten gue kan ada podcast Curhat Bang itu. Itu agak sulit sih kadang-kadang untuk nge-reach mereka. Kayak kemarin tuh ada salah satu nama yang memang nggak pernah mau, tapi akhirnya mau. Nantilah kalau udah tayang ya. Soalnya kalau disebut sekarang nanti dia berubah pikiran guys, ya kan? Oke. Jadi gitu. Kak Densul, Bang. sedikit mau nanya nih, dulu kan pernah ada perihal polemik anak nih yang Iya. secara kan bukan diakui bukan anak lu nih. Gimana? Yang diakui dulu bukan anak lu kan? Diakui, dibuktikan. Ya. Nah itu kabarnya gimana sih anak itu sekarang? Secara kan lu merasakan dulu Kalau lu sangkut-sangkutin lagi ke sana, awak ini kan kurang tahu ya, bukan Ah. mamanya. Jadi kalau aku pribadi seperti omongan aku terakhir, kalau dia bisa membantu dari hal itu, ini siap membantu semampunya. Kalau aku pribadi, setiap orang punya jalannya masing-masing dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, termasuk gue. Gue mengalami itu semua. Gitu. boleh sedikit OTD lu kali. OTD? Heeh. Wih anjay. Erigo garis-garis ya, masuk ya. Lokal produk internasional kalian. Oke, thank you. Oh pakai. Pakai, Bang. Mau lagi gue kirim ya. Di data tuh. Nanti. Ya, udah. Oke, thank you Kak Densul ya. Thank you. Bang, foto dulu bang. Yuk.